Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gilang Rakasiwi, Anggarawa, Tresna Wibawa, dan Muhammad Firman serta Zikri Nurzamil Lomri. Kami di sini akan mempresentasikan strategi pembelajaran pada tingkat SLTA. Lanjut. Pengertian strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu mempunyai 4 acuan utama ya. 4 acuan utama yaitu satu, garis besar haluan untuk bertindak dalam program pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua ada rencana tindakan atau rangkaian kegiatan menggunakan metode, media, dan pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan juga. Perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu kata Wina Sanjaya pada tahun 2007. Dan yang terakhir ada suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien menurut KEM tahun 95. Oke, next. Nah, intinya strategi pembelajaran itu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan guru dan siswa dalam menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Oke, next. Nah, ini ada beberapa perbedaan istilah ya. Seperti ada strategi, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Nah, untuk strategi sendiri, strategi itu berarti rencana atau rancangan. Sementara metode itu implementasi dari strategi sendiri, strategi tersebut. Nah, kalau pendekatan sudut pandang dalam terhadap proses tertentu ya. Sementara teknik itu cara menerapkan metodenya, cara menerapkan metode. Dan yang terakhir taktik hampir sama sih, hampir sama dengan teknik. Itu menurut Wina Sanjaya. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Dalam melakukan suatu pembelajaran pasti harus ada tujuan, yaitu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dinamis, dan sistematif, sehingga siswa aktif mengikuti proses pembelajaran dan mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, ini apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran menyajikan materi yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Sementara efisien sendiri jika materi yang disampaikan guru dapat dipahami dan dikuasai peserta didik secara maksimal. Oke. Nah, manfaat strategi pembelajaran. Rangkaian tindakan atau kegiatan pembelajaran akan tersajikan secara runtut, itu untuk manfaat pertama. Yang kedua, aktivitas pembelajaran siswa berjalan dinamis, variatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, siswa dan guru terlibat aktif dalam interaksi pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru menyajikan materi dan siswa mengikuti materi pelajarannya. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar melalui proses pembelajaran yang semakin berkualitas. Itu merupakan beberapa manfaat strategi pembelajaran. Nah, prinsip yang digunakan dalam strategi pembelajaran ya. Di sini ada 4. Pertama yaitu berorientasi pada tujuan, itu sudah pasti dalam suatu pembelajaran. Gitu. Yang kedua ada aktivitas belajar. Ketiga individualitas, dan yang terakhir integritas. Itu 4 prinsip. Nah, untuk prinsip orientasi pada tujuan, pembelajaran itu menentukan strategi. Tujuan pembelajaran itu menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Itu korelasinya. Aktivitas belajar siswa
Semua bentuk aktivitas belajar siswa, baik fisik maupun mental, harus mengarah pada tujuan. Tuh, balik lagi dengan prinsip yang pertama. Yang ketiga, individualitas. Penggunaan berbagai strategi pembelajaran harus mampu mengaktifkan siswa dalam belajar untuk mencapai ketuntasan individual dan klasikal. Dan yang terakhir ada integritas. Penggunaan strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan semua potensi siswa, kognitif, afektif, ataupun psikomotorik secara integral atau integrasi. Menurut Wina Sanjaya 2008. Oke, next. Nah, pertimbangan berbagai strategi pembelajaran. Ini ada pertimbangan-pertimbangannya, ada 4 pertimbangan menurut Sanjaya juga. Pertimbangan yang pertama itu berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran tersebut. Mencakup 3 ranah, yaitu tingkat tinggi rendah, dalam dangkal. Yang kedua ada pertimbangan berhubungan bahan pelajaran, seperti cakupan materi, konsep, fakta, hukum agama, saintis, ketersediaan sumber belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, pertimbangan bentuk berhubungan siswa, tingkat kematangan belajar, minat bakat, gaya belajar, satuan kelas, semester siswa, itu juga berpengaruh. Dan yang terakhir ada pertimbangan hubungan teknis, relevansi strategi dengan sifat bahan ajar, metode, media, efektif tidaknya untuk digunakan. Itu menurut Wina Sanjaya pada tahun 2008. Nah, sekarang ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Ini juga akan dijelaskan kembali ya nanti oleh teman-teman saya. Ini hanya rangkaian kasarnya aja. Jadi yang pertama itu ada strategi pembelajaran exposition. Dicetuskan oleh Rowntree pada tahun 74 dan Roy Killen, menyebutkan dengan direct instruction atau instruksi langsung, strategi pembelajaran dengan menyajikan materi dalam bentuk jadi dan siswa hanya dituntut menguasai bahan tersebut. Contoh pembelajaran ceramah ya. Yang kedua ada pembelajaran discovery atau indirect instruction. Bahan atau materi yang dicari sendiri oleh siswa melalui berbagai aktivitas belajar sehingga guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Contohnya pembelajaran inquiry, GTL, problem solving. Yang ketiga ada pembelajaran individual. Pembelajaran yang didesain dan dilaksanakan oleh siswa yang bisa secara mandiri melalui interaksi edukatif dengan berbagai sumber belajar selain guru. Contohnya itu belajar melalui modul, kaset audio, video conference, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran kelompok atau pembelajaran yang dilakukan secara beregu dalam kelompok kecil atau klasikal dengan tidak mengutamakan kelebihan individu lain menurut Wina Sanjaya tahun 2008. Nah, ini untuk strategi pembelajaran deduktif versus induktif. Mana yang lebih baik? Strategi belajar deduktif yaitu strategi pembelajaran yang dimulai dengan mempelajari konsep-konsep umum materi yang bersifat abstrak, kemudian menuju kesimpulan yang konkret. Sementara strategi pembelajaran induktif, strategi yang dimulai dengan mempelajari bahan yang nyata atau contoh konkret, kemudian menuju bahan yang sukar, kompleks dari materi khusus ke umum. Jadi kalau deduktif itu umum ke khusus, induktif itu khusus ke umum. Nah, ini dalam strategi pembelajaran harus ada komponen utama. Satu, tujuan. Yang kedua, kegiatan. Yang ketiga, metode. Yang keempat, ada media. Yang kelima, pengelolaan kelas yang dinamis. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran. Nah, ini strategi pembelajaran hanya dapat dilakukan oleh guru profesional. Seperti itu. Nah, syarat guru profesional harus memiliki 4 kompetensi sebagai berikut. 1, kompetensi pedagogik, yaitu mengetahui landasan kependidikan, mampu mengelola pembelajaran dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, dan lain-lain. Yang kedua ada kompetisi personal, memiliki kepribadian yang mantap, berwibawa, arif, loyal, dan akhlak mulia.
Yang ketiga ada kompetensi profesional, memiliki keilmuan yang luas sesuai bidang yang diajarkan. Yang keempat ada kompetensi sosial, kemampuan guru untuk bergaul dengan anak didik, sesama guru, wali murid, masyarakat secara baik. Nah, keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki nih oleh seorang guru profesional, yaitu keterampilan membuka pelajaran, menjelaskan materi, keterampilan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi belajar, membimbing diskusi kelompok, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan mengelola kelas, serta keterampilan menilai pembelajaran, keterampilan menutup pelajaran. Itu ada 10 keterampilan dasar mengajar. Nah, ini keterampilan mengelola kelas adalah upaya memberdayakan potensi kelas secara optimal untuk mendukung proses interaksi edukatif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas itu satu, ukuran dan bentuk kelas. Yang kedua ada bentuk ukuran bangku dan meja siswa. Yang ketiga ada jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat jumlah kelompok siswa dalam kelas. Yang kelima komposisi siswa dalam setiap kelompok. Laki-laki perempuan, pintar sedang, rajin malas. Itu menurut Koni Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 85. Nah, pengelolaan kelas meliputi satu, pengaturan tempat duduk, posisi, berhadapan, setengah lingkaran, atau berbaris ke belakang. Yang kedua, pengaturan alat mengajar, perpustakaan, kelas, media, pengajaran papan atau spidol, kapur tulis, papan. Yang ketiga ada penataan keindahan dan kebersihan kelas. Seperti pajangan, hiasan dinding untuk membantu pengajaran, penempatan lemari, buku di depan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada ventilasi dan cahaya. Ventilasi kelas yang terbuka masuk udara. Ini untuk meliputi pengelolaan kelas ya. Ya. Nah, next akan dijelaskan oleh Trisna Wibawa. Selanjutnya di sini ada pengelolaan anak didik. Ya, lanjut. Yang pertama ada pembentukan organisasi kelas. Terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota. Yang kedua, penyusunan jadwal kebersihan tiap hari. Yang ketiga, pengelompokan anak didik berdasarkan jenis kelamin, kecepatan, sifat, kesenangan, berkawan, minat bakat, dan kemampuan. Yang selanjutnya ada penanganan perilaku negatif siswa dalam proses pembelajaran, malas masuk, mengganggu teman, mencontek, merokok, melawan guru, memukul teman, keluar masuk kelas, dan mengantuk. Selanjutnya. Di sini ada 6 pendekatan strategi pembelajaran. Yang pertama pendekatan individual, yang kedua kolektif, yang ketiga rasional, yang keempat humanistik, kelima bervariasi, dan keenam sosial. Secara umum pendekatan dibagi dua, yaitu ada teacher learning center berdasarkan teori belajar konstruktivistik dan student learning center berdasarkan teori belajar behavioralistik. Selanjutnya. Metode dalam strategi pembelajaran, metode cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Metode pembelajaran yaitu cara yang dipergunakan guru dalam menyajikan materi pelajaran kepada siswa selama proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada suatu mata pelajaran. Winarmo Surahmat
mengatakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran, yaitu berbagai macam tujuan pembelajaran, berbagai tingkat kematangan anak didik, berbagai situasi atau keadaan siswa, yang keempat berbagai fasilitas yang mendukung, yang kelima kemampuan dan pribadi guru yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Kakasih. Silakan. Makasih. Bisa di next. Selanjutnya ada macam-macam metode mengajar. Yang pertama ada metode ceramah, lalu yang kedua ada metode tanya jawab, ada metode diskusi, ada metode latihan atau yang bisa disebut drill, ada metode pemberian tugas yang bisa disebut resitasi. Selanjutnya ada metode demonstrasi, ada metode eksperimen, metode kerja kelompok, metode sosiodrama atau bermain peran, dan yang terakhir ada metode karya wisata atau biasa disebut Abud Ahmadi. Next. Baik, yang selanjutnya ada penggunaan metode yang variatif harus tetap berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran. Dari sekian banyak metode pembelajaran yang memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak ada satu metode yang paling sempurna untuk digunakan. Maka guru harus mampu mengombinasikan berbagai metode selama proses pembelajaran agar siswa tidak mudah bosan. Next. Selanjutnya ada penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat dengan sifat bahan ajar akan mempersulit siswa dalam memahaminya, sehingga sulit mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, di sini terdapat karakteristik pembelajaran, yaitu dari karakteristik behavioristik dan karakteristik konstruktivistik. Dari yang behavioristik, yang pertama itu ada pembelajaran berpusat pada guru, yaitu biasanya dilakukan dengan cara ceramah melulu oleh guru, sehingga siswa dianggap botol yang harus dituangkan air sampai penuh, bahkan tumpah tidak muat lagi. Lalu yang kedua ada terikat dengan aturan yang sangat disiplin, yaitu hukuman dan sanksi. Yang ketiga ada dominan mempertahankan keseragaman siswa, itu seragam, tulisan, kursi, kelas, gaya belajar, bakat, minat, dan lain-lain disamaratakan. Yang keempat ada guru sebagai dewa, satu-satunya sumber belajar di kelas. Yang kelima ada guru sebagai otoritas yang berkuasa dalam segala konteks pembelajaran, yaitu jika A tidak bisa, B maka selanjutnya wajib C. Lalu yang keenam ada pembelajaran cenderung statis dan menakutkan. Jadi biasanya pembelajaran itu monoton, seram, dan selalu diakhiri dengan marah-marah. Dan yang terakhir ada berbagi aktivitas pembelajaran dominan diperankan oleh guru, yaitu media, ilustrasi, demonstrasi, main peran, peragaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran dari konstruktivistik, yang pertama itu pembelajaran berpusat kepada siswa, jadi kerja tugas untuk kerja, diskusi, main peran, dan lain-lain secara aktif. Lalu yang kedua, longgar dengan aturan. Jika siswa dimaafkan dan diperbaiki, mengapa harus dihukum dengan kata-kata yang kasar, caci maki, bahkan hinaan? Yang ketiga, menghargai dinamika atau perbedaan antar siswa. Variasi tulisan sebagai gaya belajar, potensi, bakat, minat siswa, posisi meja, bentuk kelas, dan lain-lain. Yang keempat, ada guru sebagai fasilitator yang mengantar siswa pada berbagai sumber belajar, yaitu buku, media massa, perpustakaan, dan internet. Yang kelima, ada guru sebagai partner yang bersahabat dalam segi konteks pembelajaran, yaitu saling mengisi sebab gagasan atau ilmu guru tidak selalu permanen benaran untuk ditaati oleh siswa. Yang keenam, ada pembelajaran fleksibel dan menyenangkan, yaitu pembelajaran itu dilakukan secara variatif sehingga tidak membosankan, lalu humoris, pemaaf, dan penyabar. Dan yang terakhir ada memberdayakan motorik siswa dalam berbagi aktivitas pembelajaran, yaitu berekspresi, peragaan, ilustrasi materi, main peran, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada strategi model pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori itu yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal
dari guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Next. Nah, ciri-ciri pembelajaran ekspositori itu, yang pertama ada tujuan pembelajaran yang jelas untuk dicapai. Lalu menggunakan metode ceramah sebagai teknik mengajar, lalu berpusat pada guru dalam penyampaian materi, guru memberikan contoh peragaan media, lalu gaya mengajar guru lebih fleksibel dengan mobilitas tinggi tidak monoton, dan yang terakhir memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan memperagakan materi dan media. Next. Nah, kelebihan dari strategi pembelajaran ekspositori itu yang pertama dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, mudah mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, efektif untuk materi yang luas. Sementara itu, yang tersedia untuk belajar terbatas. Yang keempat, ada siswa dapat mendengar melalui penuturan langsung dari guru, jadi tidak melalui media. Yang kelima, siswa dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Next. Selanjutnya ada kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, karena lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, dan semangat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikri Nurzamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, pelajari karakteristik materi yang akan diajarkan. Kemudian, pertimbangkan keluasan materi dan waktu yang tersedia. Lalu poin yang keempat, tentukan teknik yang akan dilaksanakan dengan metode ceramah. Kelima, pilih media yang tepat sesuai sifat materi dan pencapaian tujuan pembelajaran. 6. Tentukan kegiatan yang akan dilaksanakan guru dan siswa. 7. Tentukan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan. 8. Susunlah instrumen penilaian keberhasilan belajar siswa secara tepat. Dan yang terakhir, berikan tindak lanjut materi pembelajaran seperti PR atau tugas LKS dan lain-lain. Next. Kemudian ada strategi model pembelajaran inquiry atau menemukan. Strategi pembelajaran inquiry yaitu strategi mengajar yang mengkombinasikan rasa ingin tahu siswa dan metode ilmiah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan belajar bidang saintis. Next. Penerapan strategi pembelajaran inquiry diperlukan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa secara mendalam terhadap materi yang dikaji, kemudian mendorong siswa untuk berkembang, kemudian meningkatkan pemahaman terhadap masalah atau materi yang dikaji, dan yang terakhir meningkatkan semangat bereksplorasi dalam materi. Next. Kemudian ada ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, digunakan pada pembelajaran saintis. Yang kedua, berpikir kritis dalam eksplorasi masalah. Yang ketiga, merumuskan berbagai pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu. Kemudian yang keempat, siswa harus memiliki pemahaman awal terhadap materi atau masalah yang dipelajari. Yang kelima, semua siswa aktif dalam memecahkan masalah yang dipelajari dengan silang
dengan saling tanya. Next. Kemudian ada langkah-langkah strategi model pembelajaran inquiry. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan hipotesis. Kemudian menentukan prosedur, memilih bahan yang dapat dieksplorasi, menentukan arah kegiatan pembelajaran, dan menyusun instrumen penilaian yang tepat. Next. Strategi model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Model pembelajaran dengan pendekatan masalah sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri. Menurut Nur Hayati Abbas tahun 2000 tentang pembelajaran berbasis masalah. Tujuannya itu untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap masalah yang dikaji. Next. Kemudian ada ciri-ciri strategi model pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama, masalah menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, masalah yang membutuhkan perspektif ganda, bertentangan. Yang keempat, masalah menantang pengetahuan siswa dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait. Yang kelima, menggunakan berbagai tinjauan dalam menganalisis masalah. Yang keenam, belajar dengan secara kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Dan yang terakhir, berusaha menemukan solusi atas masalah yang dikaji. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh Firman. Baik, saya di sini akan membahas prosedur strategi model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini dikutip dari Forgati, langkah-langkah proses pembelajaran berbasis masalah ialah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai masalah. Yang kedua, menemukan masalah. Yang ketiga, mendefinisikan masalah. Yang keempat, mengidentifikasi masalah. Yang kelima, mengumpulkan data dan fakta. Yang keenam, menyusun hipotesis. Dan yang ketujuh, mengkaji masalah. Yang kedelapan, menawarkan alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran sesuai masalah yang dikaji. Next. Nah, di sini ada syarat strategi model pembelajaran berbasis masalah. Nah, yang pertama, siswa itu harus aktif, menemukan masalah, mengidentifikasi, menganalisa, dan menemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, yang kedua, siswa harus mampu belajar kreatif, mengkaji suatu masalah dari berbagai perspektif. Yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil rumusan masalahnya, menyusun berbagai pertanyaan, mengumpulkan fakta dan informasi terkait masalah, dan membuat solusinya. Nah, yang keempat, guru mampu menyiapkan pokok masalah yang kontekstual atau aktual untuk dipecahkan oleh siswa. Yang terakhir, guru berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, dan membantu menemukan masalah. Next. Nah, di sini perbedaan inquiry dengan problem solving. Inquiry menekankan terhadap masalah tertutup, sedangkan problem solving menekankan pada masalah terbuka. Next. Strategi pembelajaran CTL. CTL adalah strategi pembelajaran yang pada keterlibatan siswa secara aktif dengan menemukan dan menghubungkan materi dengan kehidupan yang nyata. Nah, ada karakteristik dari CTL ini. Yang pertama, masalah nyata di sekitar siswa. Yang kedua, siswa terlibat dalam observasi secara langsung tentang materi yang dipelajari di lapangan. Dan yang ketiga, mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata serta kerja dalam kelompok atau individual. Next. Pembelajaran CTL menekankan PD.
keaktifan dan keterlibatan langsung siswa dengan materi. Pertama itu. Dan yang kedua, mendorong siswa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menerapkan materi yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengalami langsung aksi pembelajaran dalam lapangan. Dan yang terakhir, observasi terhadap masalah yang dipelajari ke lapangan. Next. Langkah-langkah pembelajaran TTL yaitu ada 8 jenis. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang kedua, membagi siswa menjadi beberapa kelompok dalam tugasnya. Yang ketiga, melalui observasi siswa aktif, mencatat berbagai hal yang ditemukan. Yang keempat, dalam kelas siswa harus mempresentasikan hasil pengamatannya atau pembelajarannya, hasil belajarnya. Yang kelima, setiap kelompok siswa harus melaporkan hasil temuannya. Yang keenam, saling mengajukan pertanyaan. Dan yang ketujuh, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil temuan materi mereka. Serta yang kedelapan, menyusun laporan dari hasil observasi masing-masing kelompok. Next. Strategi cooperative learning adalah merupakan strategi pembelajaran melalui kerjasama dalam kelompok untuk membahas suatu materi. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, harus ada kelompok dan anggotanya. Yang kedua, diharuskan kerjasama individu dalam kelompok. Yang ketiga, terdapat aturan kerjasama dalam kelompok. Dan yang terakhir, harus ada tujuan belajar yang harus dicapai setiap kelompok. Next. Prosedur cooperative learning. Ada 7 jenis. Yang pertama, membentuk kelompok. Yang kedua, mendapatkan penjelasan materi dari guru. Yang ketiga, menentukan masing-masing tugas setiap anggota kelompok. Yang keempat, belajar dalam kelompok masing-masing. Yang kelima, presentasi dan tanya jawab antar kelompok. Dan yang keenam, penilaian kelompok. Dan serta yang ketujuh, pengakuan tim yang paling baik. Next. Ya, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zikri. Terima kasih. Begitu penjelasan dari teman-teman saya mengenai strategi pembelajaran yang digunakan pada tingkat SLTA. Itu hanya beberapa strategi saja, masih banyak strategi-strategi lainnya yang bisa kita terapkan pada tingkat SMA ya. Tergantung dengan tujuan pembelajarannya, terus media dan yang lain-lainnya. Itu juga harus diperhatikan oleh calon guru. Terima kasih untuk kawan-kawan telah menjelaskan materinya. Oke, kita next saja ke bagian studi kasus. Nah, pada studi kasus ini, kami mengambil kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kemunculannya pandemi COVID-19. Walaupun sekarang sudah 1 tahun dan sudah ada adaptasi, tetapi masih menimbulkan permasalahan. Mungkin dipersilahkan pada Saudara Zikri untuk memulainya. Kemudian ini ada studi kasus. Pada tahun 2020 rupanya menjadi tahun yang sangat berat lantaran kemunculan pandemi COVID-19 di tengah kehidupan masyarakat. Mulanya pandemi COVID-19 ini terdeteksi pada akhir tahun 2019. Akhir Januari, WHO menerbitkan 2 pernyataan
mengenai wabah yang muncul dari Wuhan, di mana beberapa minggu setelahnya wabah tersebut dinamai sebagai wabah COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan status wabah COVID-19 sebagai pandemi setelah tanggal 11 Maret 2020. Di saat wabah berikut sudah menyebar ke banyak negara. Indonesia sendiri baru mengumumkan pasien COVID-19 pada awal Maret lalu. Sejak saat itulah Indonesia mulai menyatakan darurat wabah COVID-19. Sebagaimana info lebih lanjut WHO mengenai pandemi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, pemerintah langsung mengambil langkah preventif dengan menerbitkan kebijakan harus keluar masuk negara, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan PSBB yang didukung dengan lockdown parsial yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dengan menerapkan prinsip jaga jarak dalam ruang publik. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firman, dipersilahkan. Ya, di sini ada studi kasus lagi, yaitu penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut menuai reaksi yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Masyarakat yang minim akan persiapan tersebut harus menghadapi ancaman-ancaman pandemi di tengah rutinitas kehidupan mereka. Tak ayal, beberapa sektor kehidupan pun ditutup atau dialihkan guna meminimalkan ancaman transmisi COVID-19. Perintah akan penutupan sarana publik seperti kantor dan sekolah hingga puncaknya pada kebijakan karantina wilayah dianggap mengganggu produktivitas. Mereka yang produktivitasnya terdampak terpaksa harus beradaptasi dengan cara-cara bekerja dan belajar di rumah. Nah, berikut pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kebijakan diterapkan, yaitu bagaimana penerapan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Dan yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan proses pembelajaran jarak jauh di kemudian hari. Next. Ya, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Rakasiwi, dipersilahkan. Selanjutnya ada studi kasus, itu hasil temuan dan pembahasan. Temuan mengenai praktik pembelajaran jarak jauh oleh siswa memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan frekuensi pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Hal tersebut dapat berarti bahwa memang institusi pendidikan diharuskan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Sehingga kegiatan belajar jarak jauh yang mulanya menjadi kegiatan belajar komplementer menjadi wajib dan dilakukan oleh hampir seluruh siswa dalam institusi pendidikan. Pada akhirnya, pelajar yang sebelumnya hanya menghabiskan 1-5 jam dalam waktu 1 minggu, kini harus menghabiskan hingga lebih dari 11 jam setiap minggunya untuk hadir dalam kegiatan belajar mengajar yang didesain menggunakan metode pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Praktik pembelajaran jarak jauh juga dinilai cocok apabila dilihat dalam sudut pandang kesiapan infrastruktur maupun aksesibilitas terhadap fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh. Lembaga APJ tahun 2018 mencatat 171,17 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Angka tersebut mencapai 64,8% dari seluruh populasi menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia tahun 2018. Hal tersebut didukung dengan temuan mengenai penetrasi internet di daerah urban sebesar 74,1% maupun rural sebesar 61,8% yang sudah tinggi di Indonesia. Dalam konteks kepemilikan gawai, sebagai 60% masyarakat memiliki smartphone, 22% penduduk yang memiliki komputer atau laptop,
dan sebanyak 8% penduduk memiliki komputer tablet pada survei di awal Januari tahun 2019 oleh Hootsuite tahun 2019. Kondisi demikian sejatinya menjadi modal dalam penerapan pembelajaran jarak jauh yang efektif. Selain itu, para pelajar merasa diuntungkan dengan adanya PJJ atas kelebihan akan fleksibilitas dan efisiensinya dalam proses belajar sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya hasil dan temuan pembahasan. Kendati demikian yang sudah dijelaskan oleh Gilang Rakasiwi, tetapi pembelajaran jarak jauh juga memiliki kelemahannya tersendiri. Para pelajar mengikuti PJJ banyak yang merasa kurang produktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan PJJ, baik proses penerimaan materi maupun proses pengerjaan tugas sehari-hari. Permasalahan produktivitas dalam pelaksanaan PJJ tersebut terkait dengan permasalahan mengenai uraian keluhan yang disampaikan oleh guru, di mana mereka paling sering mengeluhkan prosedur pelaksanaan mulai dari pengisian presensi, penyampaian materi, hingga pemberian tugas yang seakan-akan mendifusikan waktu untuk belajar dengan waktu untuk beristirahat di rumah. Selain itu, ada juga permasalahan produktivitas terkait dengan keterbatasan infrastruktur seperti jaringan maupun fasilitas seperti kapabilitas handphone atau komputer dan kuota untuk terus-menerus bekerja dalam mengikuti PJJ dan mengerjakan tugas. Oleh karenanya, siswa cenderung tidak ingin berlama-lama dalam menjalani PJJ akibat persoalan berikut. Di samping persoalan terkait mental sosial yang membuat mereka rindu akan situasi bersosialisasi dan berkomunikasi secara langsung dengan teman atau maupun pengajar mereka. Hal tersebut selaras dengan uraian Bali pada tahun 2019 mengenai hambatan yang muncul berupa hambatan yang berasal dari pelajar atau partisipan terkait dengan keaktifan maupun partisipasi kegiatan PJJ. Hambatan yang berasal dari pengajar terkait dengan media dan sarana pembelajaran, dan juga hambatan yang berasal dari kepemilikan sumber daya pembelajaran seperti halnya materi, informasi, fasilitas, dan hanya dapat diperoleh atau difasilitasi oleh institusi pendidikan. Bali 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tresna Wibawa. Selanjutnya, di sini pembelajaran jarak jauh sejatinya memiliki potensi yang harus dikembangkan lagi. Pembelajaran model berikut oleh Black dikatakan sebagai metode yang berpotensi untuk meratakan sektor pendidikan apabila penggunaannya secara efektif diberlakukan. Hal ini mengikat potensi sumber daya manusia yang dimiliki, di mana penetrasi penggunaan gawai dan internet di negeri ini sudah dapat dikatakan mencukupi dalam aspek pemerataan akses dan infrastruktur digital. Oleh karena itu, potensi tersebut dapat diambil sebagai modal guna menciptakan pendidikan yang lebih merata, yang fleksibel dan efisien sebagaimana masyarakat mendefinisikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan yang merata berikut merupakan salah satu dari sekian target dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengangkat itu akses pendidikan yang merata. Indonesia sendiri sejatinya telah memiliki potensi berupa kondisi demografis penggunaan akses dan fasilitas digital dan juga pengalaman perdana akan penerapan PJJ yang menyeluruh. Namun, pengalaman perdana tersebut juga memunculkan sebuah kendala tersendiri dalam pengaplikasiannya. Oleh karenanya, sinergi antara pemangku kebijakan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas penerapan model pembelajaran jarak jauh. Di Bali, pada tahun 2019 menjelaskan sinergi antara pelajar, pengajar, dan juga penyedia sumber daya. Dalam hal ini, upaya pemerintah juga dibutuhkan selaku stakeholder yang berperan dalam pelaksanaan dari visi misi yang tertuang dalam undang-undang terkait pendidikan untuk segala kalangan.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menurut Hakim tahun 2016. Selanjutnya. Ya, seperti itu hasil temuan dan pembahasan dari kami karena memang pandemi sendiri menyulitkan baik dari pemberi kebijakan, murid, guru, dan semua hal yang terkait dengan pembelajaran. Tapi dengan adanya PJJ ini meringankan gejala atau penyakit dari akan kebutuhan pembelajaran oleh siswa. Oke, next kita ada di kesimpulannya. Di sini pandemi COVID telah membawa kita semua ke dalam situasi yang belum pernah kita jalani. Segala kehidupan sehari-hari kita harus lakukan dengan jaga jarak, tak kecuali dengan pelaksanaan pendidikan. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah situasi darurat pandemi, berkaca pada esensinya. Pembelajaran jarak jauh sejatinya dapat dikembangkan menjadi model pendidikan yang lebih merata dan dapat dijangkau oleh banyak pihak. Hasil survei yang didapat dari peneliti berikut menyatakan bahwa kondisi aksesibilitas maupun fasilitas yang sudah dimiliki oleh pengajar maupun siswa dirasakan sudah mencukupi dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Para pelajar pun juga menikmati fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh PJJ. Kendati demikian, model berikut atau PJJ memerlukan pengembangan dalam hal praktisi pelaksanaan PJJ dan juga pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang lebih melata kembali kepada pengajar maupun pelajar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, di penegasan kembali ya, sinergi antara pelajar, pengajar, institusi pendidikan, dan juga pemerintah sangat dibutuhkan guna mengembangkan metode berikut dalam rangka mencapai salah satu dari target tujuan pembangunan berkelanjutan di pendidikan, yaitu pendidikan yang dapat diakses oleh siapa saja. Sekian, terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila kita banyak melakukan salah-salah kata ataupun materi yang kurang lengkap. Untuk sesi pertanyaan bisa komen di bawah. Nanti link absen juga ada di bawah. Sekian dari kami kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.